A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Ya, hari ini kita ketemu nih. Ini kan lagi ada yang viral-viral nih ya. Tentang masalah calon mantu. Gimana lagunya Ustaz Syam? Pip 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 calon mantu. Pip 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 calon mantu gitu ya. Jadi kan kalau kita bicara masalah tentang calon mantu nih, kira-kira nih apa kriteria calon menantu idaman yang terbaik untuk di dunia dan juga di akhirat. Nah, lalu bagaimana menjadi salah satu jadi calon mantu yang idaman tersebut? Hari ini kita bahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah permisi, calon mantu mau lewat. Ya, ini Masya Allah luar biasa nih ya. Nah, ngomongin bicara masalah tentang calon mantu nih. Pasti setiap orang punya kriteria menantu masing-masing buat orang tua ya. Pengennya tuh menantunya yang begini, yang begitu, yang segala macemnya. Nah, sekarang kita juga pengen tahu nih, mungkin jamaah yang ada di rumah ya, yang mungkin masih muda nih ya kan, mbok itu laki-laki atau perempuan, pengen tahu apa saja sih ciri-ciri menantu yang terbaik bagi pasangannya dalam sudut pandang Islam. Langsung aja kita minta penjelasannya dari Ustadz Syam nih, yang insya Allah lagi bersiap-siap juga menjadi calon mantu idaman. Amin Silakan, ya Allah. Ustadz Syam. Sampai guruku Ustaz Ya, izin, Maulana ya. Mas Fadli dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau sekarang lagi viral lagu itu tuh, pip 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 calon mantu, ya kan? Kan awalnya tuh permisi calon mertua permisi. Ada lagi yang baru Mas Fadli. Apa lagi tuh? Permisi calon mertua, lihat nih anak mantumu pintar ngelipet baju, pintar cuci piring, pintar ini, pintar ini. Tapi diganti lagunya. Gimana? Pip 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 calon babu, calon babu. Ini ada aja anak-anak sekarang. Jadi Masya Allah tabarakallah, ternyata yang dilihat daripada segala macam aspek dalam bahasa Al-Quran disebut saleh. Yang penting dia saleh, kemudian yang perempuan yang penting dia salehah. Kemudian dijabarkan oleh ulama bahwasanya apa sih saleh itu? Saleh itu adalah unsur kebaikan yang terkandung di dalamnya. Di dalam saleh ada kebaikan yang pertama physically. Apa itu kebaikan fisik? Di dalam Al-Quran ada kata baik yang dengan bahasa Arab thayyib. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, ya kan? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Fisiknya thayyib, baik. Jikalau menyangkut fisik, bahasa Al-Quran menggunakan thayyib. Jadi dia menjaga fisiknya, makanannya adalah makanan yang halal lagi baik. Nah, itu tersebut dengan thayyib. Kemudian di atas thayyib ada yang disebut dengan khair. Apa itu khair? Kalau biasa bahasa Arab juga kalau ditanya bagaimana kabarnya? Khair, alhamdulillah bi khair ya. Maka khair juga artinya adalah baik. Kalau tadi thayyib artinya adalah baik dalam bentuk fisik, maka khair adalah bentuk sifatnya. Sifatnya baik. Misalnya gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah khair. Itu sifatnya yang baik. Kemudian di atasnya khair ada lagi yang disebut dengan ma'ruf. Ma'ruf adalah kebaikan yang dirasakan oleh orang sekitarnya. Kalau khair adalah sifatnya, kalau ma'ruf adalah sikapnya. Bagaimana dia bersikap kepada orang lain. Makanya disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana kebaikannya itu bisa berlaku juga untuk orang lain. Syarat yang keempat adalah apa namanya? Ihsan. Jadi sudah thayyib, fisiknya bagus, kemudian khair, sifatnya bagus, kemudian ma'ruf, sikapnya bagus, dirasakan sama orang lain. Tidak hanya itu, karena yang tiga ini tanpa iman pun bisa dilakukan. Orang yang tidak beragama pun bisa melakukan ketiga ini. Menjaga fisiknya, menjaga sifatnya dan sikapnya. Tapi orang yang beriman harus memiliki yang keempat. Apa itu? Ihsan. Apa itu ihsan? Dia ketika berbuat sesuatu selalu karena Allah Subhanahu wa taala.
Apa itu ihsan? Ketika berbuat baik dia merasa bahwa dia melihat Allah. Kalaupun dia tidak melihat Allah, maka dia berbuat sesuatu karena yakin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ihsan juga artinya adalah hal jazaul ihsan illal ihsan? Ketika ada orang yang bersifat buruk kepada kita, it's okay. Kita tetap berbuat ihsan, berbuat lebih baik daripada orang yang bersifat buruk. Kalau keempat ini tergabung, thayyib, fisiknya bagus, khair, sifatnya bagus, ma'ruf, sikapnya bagus, kemudian dilakukan karena Allah, ihsan, maka inilah yang disebut dengan saleh. Jadi kalau ditanya bagaimana memilih yang baik, maka pilihlah karena saleh. Bahasa Al-Quran simple, saleh seperti Nabi Ibrahim, saleh seperti Nabi Ismail, saleh seperti siapa? Uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan-kebaikan yang tadi jikalau kita satukan semuanya, maka tidak ada orang tua yang berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak khair. Tidak ada. Jadikan anak saya anak thayyib, jadikan anak saya anak ihsan. Pasti mintanya, ya Allah jadikan saya anak soleh. Ya Allah pengen deh punya menantu soleh. Kenapa disebut soleh? Karena di dalam soleh itu terkandung tadi kebaikan fisiknya, sifatnya, sikapnya, dan kebaikan yang karena Allah Subhanahu wa taala. Muhsinin, ihsan, berbuat baik seakan-akan melihat Allah. Kalaupun dia tidak bisa melihat Allah, dia yakin bahwa dia selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Kayak doanya Allah. gitu kan. Iya, iya, Pengen deh benar. punya suami soleh, pengen deh punya istri soleha, Benar. pengen deh punya menantu Jadi soleh. sebenarnya Gitu. penjabaran dari soleh itu Soleh. banyak ya tadi ya. Luas. Baik badannya atau Betul. fisiknya, ya kan sifatnya, Sifatnya, kebaikan kepada orang sikapnya, lain dan juga kepada Allah Karena segala Allah. sesuatunya. Tapi yang penting nomor satu tadi sebelum dari semua dibahas adalah seiman dulu. Wah, Wah. subhanallah. Kalau Penting. seiman itu kayaknya semuanya akan lebih dilancarkan. Kalau nggak seiman takutnya nanti jadi repot. Karena Subhanallah. perbedaan itu tadi gitu loh di Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Kita akan melihat sebuah tayangan ada orang tua nih. Nah, buat orang tua yang suka jodohin anaknya nih. Kita nonton tayangan yang berikut ini. Oh ya, Narita yang suruh saya kesini buat kenalan sama tante sama om. Gitu tante. Sebenarnya gini nak, ada yang sangat ingin kami bicarakan tentang masalahnya Narita. Sebenarnya Narita itu sudah kami jodohkan sewaktu masih dia kecil sama sahabat karibnya Om. Iya ini adalah mungkin salah satu cuma contoh aja visual ya. Maksudnya bicara masalah tentang dijodohkan ini macam-macam bentuknya. Ada yang memang menjodohkan anaknya karena bersahabat, ada yang menjodohkan anaknya itu karena memang ada hutang jasa, ada yang menjodohkan anaknya itu karena terlilit hutang. Nah ini jangan sampai juga nih buat orang tua ini kalau misalnya menjodohkan anaknya karena unsur kepaksaan. Nah kita pengen tahu juga bagaimana hukumnya ketika orang tua itu sengaja memaksa anaknya menikah dengan menantu pilihan mereka. Nah ini apa hukumnya, kita minta penjelasannya nih yang mudah-mudahan nanti juga punya mantu nih calon ini. Amin. Silakan Ustadz Maulana mohon izin. Izin Sasam dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena alhamdulillah di penghujung bulan Rabiul Akhir tepatnya tanggal 24 hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Dan ketahuilah kalau berbicara masalah jodoh, ini luar biasa panjang pembahasannya. Nah pertanyaan Mas Fadli tadi bagus banget. Bagaimana hukumnya jikalau sosok orang tua menikahkan anaknya? Kalau berbicara hukum, yang jelas ada wali yang sesuai rukunnya aman. Cuma dalam hal ini mungkin kita harus melirik dulu bahwa ketika orang tua memaksakan kehendaknya atas anak, maka dia adalah zalim kalau anak itu tidak mau. Karena anak yang di atas umur 9 tahun itu senantiasa diminta izinnya padanya. Mohon maaf, apapun yang kita melakukan, minta pendapat anak. Ingat sekali lagi, minta pendapat anak ketika anak itu diminta untuk menikah. Bagaimana pendapatmu nak? Apalagi
minta persetujuannya. Sekali lagi, minta persetujuannya. Karena hati-hati, jangan sampai ada unsur paksaan, dikhawatirkan pernikahan ini adalah rusak. Rusak karena tidak boleh dipaksakan atau diancam untuk pernikahan. Jadi diharuskan harus minta pendapatnya, lalu minta persetujuannya. Dan kalau wanita itu sudah janda, anaknya sudah janda, maka diminta perintahnya. Ya, jadi dia yang harus, yang mana jodohmu, yang mana kau mau. Yang mana kau mau. Nah, kalau kita punya calon, harus minta pendapat anak, minta persetujuan anak. Karena yang mau menjalani rumah tangga itu adalah anak. Jangan langsung menjodoh-jodohkan anak. Kasihan anak itu. Karena mohon maaf, karena dia akan hidup dan ibaratnya ibadah di dalamnya. Tapi ingat, kecuali jikalau anak datang menyerahkan dirinya. Ayah, abah, bapak, saya sudah siap untuk menjalankan rumah tangga. Silakan carikan jodohku. Itu boleh. Nah, mohon maaf, maka titik beratnya kalau pernikahan itu diminta izinnya. Sekali lagi, minta izin kepada anak. Dari sekian tadi minta pendapatnya, minta persetujuannya. Tapi ingat, mohon maaf, diminta perintahnya kalau memang dia sudah dewasa atau sudah bisa memutuskan perkara. Titik beratnya cuma satu, minta izin padanya. Karena dia yang akan menjalankan rumah tangga. Apalagi mohon maaf, zaman sekarang ini mohon maaf bukan zamannya Siti Nurbaya. Yang harus bayar utang kemudian dibayarkan kepada anaknya. Sama dan siapa sebagainya. Siti Nurbaya? Datu Datu Maringgi. Maringgi. Oh iya. Itu kan iya. roman ya. Iya benar. Tapi itu cerita. bagus kisahnya. Ini pembelajaran buat kita supaya jangan pernah memaksakan karena akan menzolimi anak. Jadi kalau bertanya bagaimana hukumnya orang tua. Hukumnya adalah zolim terhadap anaknya. Karena sebenarnya anak itu mohon maaf. Ada juga sih memang saya dulu dipaksakan, saya dijodohkan, tapi Iya. kok aman-aman aja. Senang justru. Senang aja. Cuma dalam hal ini kita lihat dulu posisinya. Iya. Anak zaman sekarang pasti maaf ya, sudah keluar, ada pasangannya, ada temennya. Gak semua itu selalu sama dengan apa yang dialami orang tuanya. Iya. Mungkin orang tuanya dulu pas, cocok. Tapi kalau misalnya gak cocok ya jangan dipaksain juga. Jangan cita-cita kita yang tidak kesampaian dialihkan kepada anak. Sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Ya kan kadang ada calon mertua nih yang gak suka atau mungkin nolak calon menantunya ini atau calon menantunya ini karena memang gak suka sama sifatnya. Nah terus kan kalau calon menantu gak mau nyerah dong pasti wah ini gak gimana caranya nih harus ngatur strategi. Nah mungkin kita minta coba bagaimana cara praktiknya nih mendekati orang tua atau mungkin calon mertua atau calon pasangan untuk menjadikan dia sebagai menantunya. Kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Saya ini gagal terus. Gimana kenapa saya yang ceramah? Kan belum ketemu orang tuanya, tahapannya belum sampai ketemu orang tua. Kan metodenya. Metode. Teorinya ceritanya. Teorinya, tapi guruku Ustadz Maulana, Mas Fadli dan seluruh guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling inti adalah yang diceritakan dalam Al-Qur'an kisah ketika terpisahnya Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menorehkan kisah mereka di dalam Al-Qur'an. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah menyatukan hati mereka. Kan ini kan urusan hati bosku. Ketika seseorang mendekati calon mertua itu urusan hati. Kadangkala mungkin di awal nggak suka, kok bisa lama-lama jadi suka? Apa metodenya? Bagaimana caranya? Yang jelas yang pertama dekati pemilik hatinya, yang membolak-balikkan hatinya. Ya muqallibal qulub. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Mana metodenya? Caranya yang pertama adalah dengan cara Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam yang terpisah jauh daripada Siti Hawa alaihissalam lalu disatukan kembali wa allafa baina qulubihim dengan cara apa? Dengan cara Nabi Adam beriktiraf kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah dan mengakui kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ya Allah aku ini salah, aku ini zalim kepada diriku sendiri. Kalau engkau enggak ampuni aku, kalau engkau enggak sayangi aku termasuk orang-orang yang merugi. Setelah Nabi Adam alaihissalam beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menyatukan mereka berdua. Jangankan terpisah hati, mereka terpisah fisik jauh sekali, tapi mereka bisa menyatu. Kalau ditolak sama calon mertua misalnya atau diremehkan, langsung minta kepada pemilik hatinya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Materi ini baru dapat semalam dari Ustadz Benri. Kenapa begitu? Ustadz Benri yang ngajarin. Gimana sih Ustadz iya, kalau iya, ditolak iya. tuh? Ini baca ini. Karena ternyata Nabi Adam alaihissalam pernah dipisahkan tapi menyatu kembali gara-gara doa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, metodenya adalah cari kesukaannya. Misalnya mertuanya siapa? Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Cari kesukaan Ustadz Maulana. Nasi kuning itu nasi kuning. Nasi kuning cakalang. Iya, nasi kuning cakalang itu. Si kuning cakalang. Iya. Yang kedua Ustadz Maulana suka nonton movie gitu. Iya. Iya kan? Cerita tentang Marvel. Iya. Kan banyak itu, beda-beda masing-masing beda. Makanya tadi kami sebutkan yang saleh itu adalah yang ma'ruf, termasuk diantaranya ma'ruf. Kenapa ma'ruf? Ma'ruf itu adalah arafah. Arafah artinya meninggikan, arafah juga artinya dikenal. Kenapa dikenal dan ditinggikan? Kadangkala kita berbuat baik, baik menurut kita tapi nggak dikenal kebaikan kita sama orang itu. Kadangkala di satu daerah misalnya, kita melakukan ini adalah hal yang bagus menurut kita. Tapi di daerah ini adalah bukan sesuatu yang bagus. Makanya disebut arafah. Ma'ruf, kebaikan yang dikenal orang tersebut gitu. Arafah juga artinya yang meninggikan atau memuliakan. Maka kita berdakwah atau mendekatinya dengan cara yang ma'ruf adalah dengan cara tidak merendahkan derajat orang lain. Tidak berlaku sombong di hadapannya. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara metode apa? Dengan cara sudah berdoa tadi. Dengan cara mendekatinya dengan cara yang ma'ruf. Yaitu sesuatu yang disukainya. Maka yang ketiga dengan cara lewat jalur orang dalam. Wah kalau sudah tadi ya jalur orang dalam. Orang dalam siapa? Asisten rumah tangga. Bukan. Berarti kalau lewat jalur orang dalam. Berarti kalau sudah yakin sama si calonnya tadi. Berarti lewat calonnya. Kasih tahu dulu bapakmu. Kasih tahu dulu ibumu, kau itu nyaman sama aku. Wah, lewat jalur dalam. Berarti ada jalur dalamnya, saling membantu dong akhirnya. Iya. Tapi gini nih, ini kan kalau kita berdasarkan pengalaman ya kan. Iya, Ustadz ini Maulana pengalaman itu, nih. Ustadz Maulana itu Masya Allah, dia tuh disayang banget sama mertuanya. Masya Kita kan Allah. nggak tahu dulunya mungkin mertuanya nggak suka sama dia atau gimana Enak gitu. Sampai akhirnya mertuanya tuh bisa sayang banget. Bisa langsung luluh ya? Coba mungkin bisa kasih tips dong sama Iya, orang-orang Ustadz. yang nggak disukai sama mertua terus tiba-tiba pengen jadi disayang, akhirnya disayang mertua gimana Ustadz? Maka si tengah-tengah na ke elok ki pasaka itu madece loridi. Ini. Padece ini lo aleta loria tawe. Sehingga madece to loria aleta. Iya, Aja oke. ta pasai tawe Ya. untuk madece Yang loria di rumah, aleta, ya, nak yang di madece rumah pada nanti, taruh tahu. ya kita akan jelaskan setelah yang satu ini. Iya, ini Jangan bukan kemana-mana, mantra ya. tetap di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Pokoknya iiga pun pada mana mah tuh.